Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana panduan e-diagnostik for tire test, yaitu pengujian tes diagnostik yang dilakukan untuk melihat bagaimana tingkat pemahaman peserta didik dalam memahami sebuah materi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana panduan mahasiswa atau peserta didik dalam menggunakan platform e-diagnostik for tire test ini sendiri. Maka langsung saja kita akan klik masuk ya. Silakan klik masuk. Ketika kalian belum mempunyai akun sebelumnya, maka silakan klik daftar sekarang. Jika kalian klik daftar sekarang, maka kita akan alihkan untuk masukkan pada username, yaitu nama kita, email, kata sandi, konfirmasi dari kata sandi itu sendiri. Ketika kalian telah mengisi semua form ini, maka silakan klik daftar. Maka secara otomatis kalian akan dialihkan kepada halaman peserta didik. Dan karena saya telah mempunyai akun sebelumnya, maka saya akan menggunakan akun saya yang sebelumnya. Ya, saya akan memasuki kata sandi di sini. Ya, ketika kalian telah memasuki username dan juga telah memasuki kata sandi, maka secara otomatis kalian akan dialihkan pada halaman peserta didik. Di halaman peserta didik ini, kalian tidak terlalu susah dalam memahami hal ini karena alur dari kinerja ini cukup sederhana, di mana peserta didik cukup melengkapi profil. Silakan di sini peserta didik atau mahasiswa lengkapi profil, yaitu pertama NIM, nama lengkap, dan juga jenis kelamin. Di sini silakan kalian masuki foto profil kalian ya. Silakan kalian masuki foto profil kalian sesuai dengan foto kalian masing-masing. Ketika telah masuki foto profil dan juga sebuah sistem ini telah mengenal kalian karena kalian telah melengkapi profil kalian, maka otomatis kalian akan mendapatkan sebuah kode dari pendidik atau sebuah kode dari dosen kalian. Kode tersebut maka akan dimasukkan ke sini. Kode yang itu adalah sebuah identitas atau sebuah kode yang unik. Kode yang unik supaya kelas tersebut bisa terpenuhi oleh sistem. Maka untuk itu kalian silakan masukkan kode tersebut dan silakan klik gabung. Ketika kalian klik gabung, secara otomatis kalian telah bergabung di kelas tersebut. Di sini bahwa di kelas saya ini ada namanya kelas usaha energi. Karena pada kelas usaha energi mempunyai sebuah keterangan berikut adalah kelas dengan materi usaha energi dengan pengajarnya atau dosennya, yaitu Muhammad Al-Amin. Ketika kalian telah bergabung dengan kelas, apabila ada tes atau ada ujian dari pendidik, maka kalian cukup mengeceknya apakah ada ujian atau tidak. Ketika ada ujian, maka silakan kerjakan tes. Jika tidak ada ujian, maka dia akan menampilkan pesan bahwa tidak ada tes yang akan dikerjakan. Ketika tes itu telah dikerjakan, ya ini tesnya telah saya kerjakan misalnya ya. Tes ini telah saya kerjakan, maka kalian cukup bisa masuk kelas, lihat hasil tes berapa. Ini ada ujian pertama, ujian kedua, tiga, dan ini ujian pertama untuk ujian yang berbeda, pakai tes yang berbeda, dan ini ada ujian ke-5 dan juga ujian ke-6. Silahkan kalian klik, kalian kan juga bisa mengevaluasi kan. Misalnya tes pertama, saya pada nomor 1 saya mengalami false positif, pada nomor 2 saya mengalami M3, nomor 3 saya mengalami scientific conception, terus nomor 4 juga saya mengalami viscosity ketiga, nomor 5 saya mengalami scientific conception. Terus lihat lagi bagaimana perubahannya kalau seandainya saya mengalami false positif pada nomor 4 ya, pada nomor 4. Dan ketika kalian mengalami misconception misalnya pada nomor 3, misalnya saya mengalami misconception 3, misconception 1 ya. Misconception 1, klik pahami materi. Ini adalah sebuah treatment ya, treatment yang diisikan atau sebuah materi yang difokuskan pada deskripsi miskonsepsi 1, di mana deskripsi miskonsepsi itu usaha hanya ditentukan oleh gaya. Jika gaya positif maka usaha positif. Inilah deskripsi miskonsepsi peserta didik ketika menjawab soal tersebut. Maka yang seharusnya kan usaha bernilai 0, usaha bernilai positif dan usaha bernilai negatif. Usaha bergantung pada arah benda dan arah gaya yang bekerja pada benda. Maka sesuai dengan miskonsepsi yang terjadi pada peserta didik, maka peserta didik juga bisa melihat treatment atau materi yang berkaitan dengan miskonsepsi yang
yang dialami oleh peserta didik ketika telah paham tersebut, maka ada sebuah ujian di sini ya, ada sebuah latihan soal. Silakan peserta didik masukkan NIM, turun nama, dan juga ketika telah peserta didik melakukan latihan, maka latihan itu bisa dikirim lewat sini. Ketika kirim, maka setelah otomatis dia akan masuk ke ruang diskusi tingkat 1 pada peserta pendidik di halaman latihan mahasiswa. Ketika telah membaca hal ini, silakan ulang tes, dan tes tersebut bisa dilihat kapanpun ya, silakan. Maka untuk itu di sini sampai kalian mengalami scientific conception ya, scientific conception seperti ini ya, seperti ini. Kalau seandainya sudah mengalami scientific conception, maka kalian tidak diarahkan pada halaman pahami materi lagi. Nanti Anda sudah paham dalam memahami materi usaha dan energi. Begitulah sebuah alur dari sistem ini untuk peserta didik, karena peserta didik juga bisa melihat hasilnya, juga bisa melihat bagaimana tingkat pemahaman konsep dari peserta didik itu sendiri. Setelah itu, apabila ada ujian lagi, silakan klik ujian lagi. Kalau seandainya tidak ada ujian, kalau seandainya kalian masih mau ujian, ya klik ke tes lagi gitu. Kalau seandainya masih belum memiliki sebuah konsep yang sempurna, maka silakan ulang terus sebagai pelatihan kalian dalam memiliki sebuah konsep. Jadi itulah sistem dari peserta didik dalam mengerjakan langkah diagnostic for test ini. Setelah itu peserta didik cukup klik logout. Ketika telah logout, maka kita akan dialihkan pada halaman awal. Mungkin itu saja penjelasan mengenai panduan penggunaan agent support test ini untuk mendeteksi distorsi pada pembahasan usaha dan energi. Kalau seandainya ada pertanyaan dari peserta didik atau pertanyaan dari teman-teman, silahkan klik kontak, maka akan dialihkan pada WA saya. Dan juga kalau seandainya kalian masih banyak panduan untuk peserta pendidik atau dosen, silahkan klik panduan di sini. Dan juga kalau seandainya kalian ingin menghubungi saya beberapa pertanyaan, silahkan hubungi saya di nomor ini. Ini adalah alamat email saya, dan juga ini adalah tempat saya berkuliah saat sekarang ini, yaitu Universitas Jambi. Dan ini adalah sosial media saya, silahkan kalian klik, dan di sini semua adalah profil saya. Dan silahkan kalau seandainya ada pertanyaan, silahkan diajukan di kontak saya. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai panduan agent for test. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.